Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Nah, sebelum belajar, yuk kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah dapat menceritakan kembali latar belakang kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia dengan baik. Nah, lalu tujuan selanjutnya adalah menjelaskan dengan baik proses kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Nah, jadi dari tujuan tersebut, apa yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini? Nah, jadi kita akan mempelajari tentang dua hal. Yang pertama, tentang latar belakang kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Nah, jadi di sini kita akan mengetahui apa yang melatar belakangi bangsa barat datang ke Indonesia. Lalu, yang kedua, kita akan belajar tentang kedatangan bangsa-bangsa barat di Indonesia. Nah, jadi kapan mereka datang ke Indonesia dan di mana mereka datang ke Indonesia, seperti itu. Lalu sekarang kita akan belajar tentang latar belakang kedatangan bangsa-bangsa barat di Indonesia dulu. Nah, jadi apa sih yang mendorong bangsa barat itu untuk datang ke Indonesia? Nah, di sini ada 3 hal. Yang pertama, daya tarik Indonesia. Nah, Indonesia ini mempunyai daya tarik. Daya tariknya itu berupa rempah-rempah yang melimpah. Nah, dengan rempah-rempah yang melimpah ini, mereka bisa menjualnya kembali di negara mereka dengan harga yang lebih mahal. Nah, seperti itu. Lalu, motivasi 3G atau yang biasa dikenal dengan semboyan 3G. Nah, ini memotivasi bangsa barat untuk datang ke Indonesia. Gold, glory, dan gospel. Gold. Gold ini dalam bahasa Inggris berarti emas dan melambangkan kekayaan. Jadi bangsa barat datang ke Indonesia ini untuk mencari kekayaan. Lalu glory. Glory ini berarti kejayaan. Nah, mereka melakukan ekspedisi mendatangi Indonesia dan negara-negara lain yakni untuk mencari kejayaan. Lalu gospel. Gospel ini berarti keinginan untuk menyebarkan agama-agama Nasrani atau agama yang mereka anut, yakni yang mana bangsa barat ini sebagian besar menganut agama Kristen. Jadi mereka ingin menyebarkannya di Nusantara khususnya. Lalu revolusi industri. Nah, revolusi industri ini merupakan pendorong datangnya bangsa barat ke Indonesia. Revolusi industri adalah berubahnya tenaga manusia dan hewan menjadi tenaga mesin. Nah, dengan adanya mesin, mereka bisa lebih mudah untuk melakukan perjalanan, yakni dengan menggunakan kapal. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kedatangan bangsa-bangsa barat di Indonesia. Nah, jadi bangsa barat mana saja yang datang ke Indonesia? Nah, ada Portugis, lalu ada Spanyol, kemudian ada negara mana lagi ya? Nah, kemudian ada Inggris, dan selanjutnya Belanda. Nah, keempat negara inilah yang datang ke Indonesia. Nah, sekarang kita akan bahasnya satu persatu. Yang pertama adalah Portugis. Portugis ini merupakan negara barat pertama yang datang ke Indonesia, yakni pada tahun 1511 sampai 512. Namun mereka sampai di Malaka dulu waktu itu. Nah, Malaka ini masih masuk di Malaysia ya, dan dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque. Nah, kemudian mereka melanjutkan perjalanannya ke Indonesia. Ini dia foto dari Alfonso. Nah, mereka melanjutkan perjalanannya ke Maluku, yakni pada tahun 1512. Nah, jadi setelah dari Malaka ini masih masuk Malaysia, kemudian mereka melanjutkan ke Maluku untuk menjalin hubungan dagang yang dipimpin oleh Antoni de Abreu dan Francisco Serrao. Lalu selanjutnya pada tahun 1521, Spanyol. Nah, Spanyol ini pada tahun 1521 sampai di Maluku. Nah,
sama nih Maluku. Jadi setelah Portugis ada Spanyol yang datang di Maluku. Nah, dipimpin oleh Kapten Sebastian Elcano. Spanyol ini paling singkat datang ke Indonesia. Dan mereka melakukan ekspedisi adalah untuk membuktikan bahwasanya bumi itu bulat. Nah, jadi bukan hanya untuk mencari rempah-rempah. Dan ini dia foto dari Kapten Sebastian Elcano. Lalu ada Inggris. Nah, Inggris ini datang di Indonesia, yakni pertama kali ada di Ternate Tidore. Nah, sampai di Ternate Tidore pada tahun 1579 dan dipimpin oleh Thomas Cavendish. Ini dia foto dari Thomas Cavendish. Dan mereka berhasil mendirikan persekutuan dagang yang diberi nama EIC, East Indian Company, yang berpusat di India dan kantornya yang ada di Indonesia ada di Ambon, Jakarta, Banjar, Makassar, Jepara, dan Aceh. Nah, ini dia lambang dari East Indian Company atau EIC. Nah, lalu ada Belanda. Belanda ini sampai di Pelabuhan Banten, atau di Banten, yakni pada tahun 1596. Nah, dan dipimpin oleh seorang kapten dari Belanda yang bernama Cornelis de Houtman. Nah, itu dia foto dari Cornelis de Houtman. Houtman ini berhasil membuka jalur dari Belanda ke Indonesia. Dan pada tahun 1602 didirikan Persekutuan Dagang Belanda yang diberi nama VOC, Verenigde Oost-Indische Company. Nah, ini merupakan persekutuan dagang milik Belanda yang menaungi pedagang-pedagang Belanda. Itu dia tadi lambang dari VOC. Dan VOC ini juga mempunyai tujuan. Adapun tujuan dari VOC adalah menghindari persaingan tidak sehat antar pedagang, memperkuat posisi Belanda dalam menghadapi EIC milik Inggris, kemudian memonopoli aktivitas perdagangan rempah-rempah. Nah, jadi mereka memonopoli rempah-rempah yang ada di Indonesia. Nah, untuk menambah wawasan kita, tahukah kamu apa yang dimaksud dengan kolonialisme dan imperialisme? Jadi kita akan membahas tentang kolonialisme dan imperialisme untuk menambah wawasan kita. Kolonialisme ini apa ya? Nah, kolonialisme adalah penguasaan terhadap negara orang lain tetapi tanpa mengubah pemerintahan di negara tersebut, atau menjajah negara orang tetapi tidak mengubah pemerintahan di negara jajahan tersebut. Dan selanjutnya ada imperialisme. Imperialisme ini merupakan penguasaan negara orang lain terhadap hasil dan kekayaannya dengan mengubah pemerintahan di negara tersebut, atau menjajah untuk mendapatkan kekayaan dengan mengubah pemerintahan di negara jajahan tersebut. Nah, itu dia kolonialisme dan imperialisme. Adapun kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini adalah bangsa-bangsa barat datang ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah dan dijual kembali di negara mereka masing-masing dengan harga yang lebih mahal. Lalu Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Nah, semangat mengerjakan ya. Kita harus mengerjakan tugas yang diberikan. Dan mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.